Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut, sang direktur ke istri, bab 32. Silahkan Bu, Pak Farel sudah menunggu. Mairo beranjak dari kursi tunggu setelah seorang wanita cantik mempersilahkan dirinya masuk ke ruangan di depan sana. Baik, terima kasih Mbak, sautnya tersenyum seraya melangkah mendekati pintu. Tanpa pikir panjang, Mairo menekan pelan engsel pintu yang kini sudah ia pegang. Antara gugup dan takut, degupan di jantung berdetak sangat kencang, tak beraturan. Helaan napas Mairo keluarkan pelan dan panjang, setidaknya bisa mengurangi rasa yang bergejolak di dalam benaknya. Pintu sudah setengah terbuka. Rasa gugup yang masih menyelimuti Mairo tutup dengan berjalan menunduk setelah menutup pintu dengan rapat. Walau sudah sampai di depan meja yang ia yakini adalah meja kerja Farel, mantan suaminya, tapi sosok pria itu belum berani Mairo tatap. Selamat sore Pak Farel, ucap Mairo lirih, namun cukup menggema di ruangan seluas itu. Selamat sore, silakan duduk. Sampai suara Farel benar-benar Mairo dengar dengan jelas. Ia masih belum melihat reaksi wajah pria itu saat ini. Sadarkah dia akan wanita yang kini berdiri di hadapannya, atau sudah tidak mengenali, mengingat bertahun-tahun tak pernah bertemu lagi? Ada perlu apa, Mbak? Mairo tahu Farel sedang menanyakan nama jelas dirinya. Dengan cepat ia menjawab apa adanya. Mairo. Oh, Mbak Mairo. Sepertinya pria itu sedikit terkejut terdengar dari nada bicaranya yang sampai membuat tubuhnya beranjak dari kursi kerjanya. Walau masih menunduk, namun pandangan Mairo bisa menangkap aktivitas Farel saat ini. Mbak Mairo, bukankah Anda istri Pak Adrian? Akhirnya Farel menebak benar. Ternyata ingatannya masih tajam, walau sudah beberapa hari berlalu sejak bertemu dengannya waktu itu. Mairo pun mengangguk. Benar, sautnya kemudian. Silakan Mbak Mairo, ada keperluan apa sehingga membawa Anda datang kemari sendiri? Saya tidak lama Pak Farel, hanya sebentar. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda, jelas Mairo. Wajahnya kini perlahan terangkat seiring bibir pria itu yang juga terdiam dengan sedikit terbuka. Apa? Humairoh? Suara Farel terdengar lirih, namun bisa Maira dengar. Kedua pandangan pun bertemu dengan saling menciptakan reaksi yang berbeda. Tidak seperti Farel yang ternganga, tidak percaya melihat wanita di hadapannya. Pandangannya tidak berkedip sekalipun, sementara Mairo hanya menampakkan wajah datar tanpa ekspresi. Humairo, nama panggilan itu yang keluarga Farel kenal mengenai sosok Mairo. Itulah kenapa pria itu masih tidak menyadari meski Mairo menyebutkan namanya sendiri. Iya, ini Humairo Aziza, wanita yang dulu keluarga Anda siksa sampai lemah tak berdaya. Mairo seperti menuntut, mengajak pikiran Farel kembali ke masa mengerikan yang ia alami karena perbuatannya. Humairo, kamu... Farel meninggalkan kursi empuknya, lalu menghampiri Mairo dengan wajah tak percaya. Dilihatnya wanita di hadapannya dari atas hingga bawah. Dua tangannya seolah ingin memegang hingga menggantung di depan wajah Mairo. Kenapa? Anda tidak percaya jika saya masih hidup sampai saat ini? Bukan begitu, Humairo.
Aku justru bertahun-tahun mencari keberadaan kamu, ingin meminta maaf atas kesalahan yang pernah aku lakukan padamu. Walau wajah Farel terlihat polos dan sendu, Mairo tidak termakan oleh ekspresi yang ia anggap tipuan itu. Baik dulu maupun saat ini, pria temperamental itu tidak akan bisa berubah, sama seperti yang ada dalam diri Farel. Memang hanya 1 bulan Mairo hidup dengan pria itu, namun sudah cukup membuat hatinya mengenal sosok mengerikan yang melekat pada Farel. Sandiwara, kekejaman, merendahkan, entah apa lagi yang selalu dia perbuat tanpa merasa berdosa. Bullshit, saut Mairo membantah. Tapi saya datang ke sini bukan lagi untuk membahas masalah dulu, Pak Farel. Kali ini ekspresi wajah Farel sudah kembali seperti semula. Ia menanggapi apa yang akan Mairo katakan, sampai mau datang sendiri ke tempatnya. Silakan, ucapnya kemudian. Keduanya masih berdiri saling bertemu pandang dengan wajah serius. Mairo yang tidak ingin lagi mengingat masa lalu berusaha menghindari pandangan Farel. Ia mulai beralih pandang untuk segera menjelaskan maksud kedatangannya. Anda pasti sudah tahu kan? Saya istri dari teman bisnis Anda, Pak Adrian. Dialah laki-laki yang sangat baik bak malaikat yang kini sudah sah menjadi suamiku. Mairo menghentikan ucapannya sejenak, menelan salivah yang terasa menyesakkan tenggorokannya. Sementara Farel masih fokus menatap wajah Mairo, menanti kalimat yang terdengar masih menggantung. 2 tangan yang sempat lurus ke bawah ia lipat perlahan, bersidekap dengan bersandarkan meja sebagai penopang tubuhnya. Tapi bukan drama pertemuan kamilah yang akan saya bahas di sini. Cukup Anda tahu mengenai status kami sekarang. Lagi-lagi Mairo terdiam sesaat, menata kalimat agar tidak terucap panjang lebar. Tadi Anda bilang ingin minta maaf sama saya. Anda mencari saya selama ini demi untuk itu. Menyadari Mairo sedang memastikan apa yang Farel ucapkan tadi, pria itu mengangguk pelan. Benar yang kamu ucapkan. Baiklah kalau begitu, saya akan memaafkan Anda. Dan Anda pun harus melakukan apa yang saya minta. Apa itu? Tanya Farel cepat, karena rasa ingin tahunya. Anda hanya harus berpura-pura tidak mengenal saya di depan suami saya. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal sebelumnya, termasuk mengenai masa lalu kita. Anggap saya tidak pernah ada di dalamnya. Saya yakin Anda pasti paham, walau tidak saya jelaskan secara detail. Farel mengangguk-angguk memahami. Apa kamu takut suamimu akan membencimu jika tahu akulah masa lalu di hidupmu? Tanya Farel yang memang penasaran dengan alasan permintaan Mairo. Mairo tersenyum kecut. Justru Andalah yang nantinya akan terancam jika suami saya tahu kalau Andalah mantan suami saya. Anda pikir penyiksaan yang Anda hadiahkan pada saya tidak dia ketahui? Bukan tidak mungkin justru Mas Adrian akan memenjarakanmu karena hal itu. Baiklah, Humairo Azizah, aku akan memenuhi permintaanmu. Anggap saja ini sebuah kesepakatan. Tentu bukan karena saya takut akan dilaporkan ke penjara. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Mai. Pandangan Mairo seketika beralih menatap wajah Farel. Mendadak pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu akan makna yang tersirat dalam ucapan pria itu. Apa maksud dari kata bahagia yang ingin Anda lihat dari dirinya? Kamu gak perlu khawatir, Mai. Saat ini aku melihat kamu bisa tegar dan kuat. Apalagi Adrianlah pendamping yang menjagamu. Sudah membuat hatiku bahagia. Mungkin kamu gak percaya. Aku pernah curhat pada suamimu mengenai istri pertama yang ingin aku temui sejak lama. Aku ingin menebus dosa
yang aku lakukan padanya. Setidaknya dengan memenuhi apa yang kamu inginkan dariku, perlahan kamu akan ikhlas menerima maafku. Mendengar kalimat panjang lebar Farel, hati Mairo bercampur rasa, entah benar atau tidak yang dia katakan. Tapi jika melihat sikap pria itu saat ini, memang seolah bukan lagi Farel yang ia kenal dulu, yang begitu temperamental, dengan wajahnya yang selalu garang. Baiklah kalau begitu, syukurlah jika Anda menyadari perbuatan Anda yang dulu. Saya cukup tahu saja. Kalau begitu saya pamit. Tentu. Adrian duduk di dalam mobil, masih berada di halaman kantor Farel, sambil sesekali kedua matanya memandangi pintu masuk gedung kantor itu. Ia menunggu Mairo keluar dengan bermain ponsel, tidak peduli dengan sopir taksi online yang sudah dipesannya setengah jam lalu. Katanya Adrian akan membayar 2 kali lipat sampai mau mengantarnya kembali ke kantor. Pasalnya mobil di kantor sebelumnya sudah dibawa sopir bersama Amira. Adrian tidak ingin mereka menunggu lama, juga ingin menyelesaikan urusan pribadi, jadi cukup menjalankan seorang diri. Awalnya Adrian tidak ingin memata-matai istrinya dengan mengendap-endap seperti ini. Akan tetapi rasa trauma dengan yang Naya lakukan padanya dulu, ia takutkan akan terjadi lagi. Setidaknya waspada sejak awal itu perlu. Selain itu, harapan besar Adrian adalah tebakannya salah. Ia berharap wanita yang dilihatnya tadi bukanlah Mairo, melainkan wanita lain yang kebetulan sama warna pakaiannya. Sayangnya apa yang Adrian yakini sejak awal benar adanya. Tepat pukul 4:30 sore lewat beberapa menit setelah Adrian melihat arloji di pergelangan tangannya, ia mulai menangkap sosok yang ditunggunya sejak tadi. Benar, itu Mairo. Dia keluar dari kantor itu. Bukan hanya sang istri yang Adrian lihat di sana, ada Farel juga yang nampak mengantar dengan melambaikan tangan pada Mairo setelah dia menjauh. Sontak hati Adrian yang sempat reda kembali bergejolak tidak karuan. Mairo dan Farel yang sebelumnya Adrian curigai telah saling kenal, kecurigaan itu pun akhirnya terjawab sudah. Sebenarnya tidak apa mereka saling kenal, tapi kenapa harus Mairo tutupi dari dirinya? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, berikan komentar, masukan, tanggapan, serta subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.